Jadi apa yang bakal kita bahas hari ini? Ada yang tahu nggak? Ya, tentang POP3. Ya, Pop 3. Pop 3. Ada yang tahu nggak sih apa itu Pop 3? Karena Pop 3 itu istilahnya asing banget loh di telinga saya. Jadi POP3 ini adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server melalui ke email lokal. POP3 juga merupakan protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal dari perangkat komputer Anda. Tapi selain pengertian ini saya nggak tahu sih apa fungsi dari POP3 ini. Ada yang tahu nggak fungsi dari POP3 ini apa? Fungsi dari POP3 itu, fungsi utamanya itu untuk menyimpan sementara email yang terkirim di dalam sebuah email server dan kemudian meneruskannya ke dalam email klien, di mana baru akan terespon ketika email tersebut sudah dibuka oleh user yang berhak. POP3 juga tuh digunakan untuk berkomunikasi antara dua PC dengan mengunduh email dari server dan menyimpannya sementara di inbox. Oke, jadi Pop 3 ini buat ini ya, fungsinya itu lebih ke buat email. Iya. Kenapa tuh kita memakai Pop 3? Ada kelebihannya nggak tuh? Ya, kelebihan menggunakan POP3, ketika email sudah diundah melalui aplikasi lokal mail di komputer, Anda tidak perlu terhubungi ke internet apabila Anda ingin membukanya kembali. Ada juga kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Yang ketiga, dapat membuka file attachment dengan cepat. Yang keempat, tidak ada ukuran maksimal untuk Mindbox kecuali hard disk komputer Anda penuh. Iya. Oke, jadi kalau kan ini kita udah tahu nih kelebihannya apa. Kalau kekurangannya ada nggak sih? Oke, gini, kalau gua yang setahu saya kalau dari dengar tadi, berarti kekurangannya itu kan dia diunduh di komputer lokal ya, berarti emailnya cuma diakses bisanya di komputer yang terinstall email klien ya kan? Ya. Dia juga kalau gitu nggak bisa ngecek email di sembarang tempat. Kalau gitu kekurangannya kalau misalnya kita dapat email urgent lagi di luar nggak megang komputer ya kita nggak bisa langsung ngecek emailnya. Dia juga harus gunain email klien kayak Outlook Express, Eudora Mail, Kekurangannya doang. Dia itu mengurangi space di hard disk. Nah itu juga bisa tuh, kan dia hard disknya jadi penuh terus gitu, mungkin lebih membebani lah. Jadi kalau kekurangannya ini kita nggak bisa sembarang izin email ya. Iya. Habis itu selain kekurangan itu kan ada tuh alurnya itu alur protokol kalau nggak salah ya. Kalau ada yang tahu nggak sih kalau alur protokol yang digunakan dalam POP3 itu apa? Gimana? Kalau protokol sendiri yang dipakai di Pop 3 itu, jadi yang pertama user pengirim itu menuliskan email terlebih dulu, terus habis itu emailnya terkirim ke dalam email server menggunakan STMP (Simple Mail Transfer Protocol). Kemudian email yang sudah tersimpan di dalam email server akan masuk ke dalam email klien dari user penerima dengan menggunakan Pop 3 atau Post Office Protocol. Kemudian selanjutnya, user penerima email dapat membuka dan melihat email dari aplikasi email klien. Nah, membuka dan melihat aplikasi dari email klien ini juga menggunakan protokol Pop 3. Kayak gitu sih. Oh ya, untuk kepanjangan dari Pop 3, saya juga baru dengar nih kalau ada Post Office Protocol. Jadi Pop 3 itu Post Office Protocol ya? Iya.
Ketiganya apaan tuh? Oh, ini gue dapet nih 3 itu ternyata versi ketiganya dari Post Office Protocol, makanya namanya Oh gitu. Ya ya. Rasul. Dengan diskusi gini kita jadi bisa ngerti ya tentang Post Office Protocol yang ketiga ini. Iya. Betul sih. jadi ini bisa gue simpulin ya. Sering-sering aja diskusi kayak gini ya, semoga. Iya, ke depan kita sering-sering diskusi aja supaya kita bagi-bagi Soalnya info tadi juga biar nggak tahu. Gini, jadi coba gue simpulin. Jadi iya. Ya. POP3 ini itu email klien yang kelebihannya yang sangat penting sih ini bisa emailnya bisa dibaca offline ya, itu kan lumayan banget buat daerah yang susah internet. Dia juga kalau kita terhubung ke internet bisa otomatis sync tadi gue dengernya. Ya. Kekurangan yang fatal ini dia nggak bisa diakses di seberang tempat, jadi ada kliennya yang bisa yang akses emailnya. Mungkin ini bisa jadi pilihan nih buat kita yang emang nggak suka ganti-ganti komputer, terinstall email klien. Tidak susah sih. Oke. Dengan gini kita jadi tahu ya. Mungkin ke depannya kita harus Kira-kira sering kalau misalnya untuk penyimpanannya itu ini dari saya nanya. Mungkin udah cukup kali ya diskusinya karena tadi Doni udah nyampein kesimpulannya juga kan. Walaupun POP3 ini walaupun banyak kekurangan tapi masih cukup mumpuni di kelebihannya, jadi masih bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita. Ada gimana yang lain? Tambahan dari saya nggak ada sih. Kalau yang lain ada tambahan mungkin? Menurut saya cukup. Baiklah. sudah cukup, cukupkan saja sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam.